Oke guys, kali ini kita akan belajar cara install Windows 10. Ini saya pakai update terbaru. Jadi nanti ada perbedaan setiap kali Anda menginstal, perbedaan Windows-nya, tapi kurang lebihnya hampir sama. Selain cara install, saya juga memberikan setting dan konfigurasi sehingga Anda tidak hanya bisa menginstal next, tapi juga Anda bisa men-setting dan konfigurasi sehingga Windows dapat bekerja dengan baik. Pertama masuk ke BIOS, kita harus perhatikan di SATA konfigurasi, ini modenya ACI, lalu di BIOS feature, di hard disk priority, boot option pertamanya ke flash disk. Jadi ini nanti tergantung bagaimana guys menaruh OS Windows-nya, entah di DVD atau di flash disk. Kali ini saya memakai flash disk. Lalu juga guys perhatikan boot optionnya pertama UEFI. Nah, nanti di BIOS itu, BIOS yang lama itu modenya legacy. Nah, BIOS yang 1-2 tahun terakhir itu ada UEFI. Kita bisa lihat tampilan model UEFI ini cukup cantik. Mouse juga bisa bergerak. Nah, yang terbaru adalah GPT. Nanti saya akan menjelaskan apa perbedaan legacy, UEFI, dan GPT. Tapi di laptop-laptop yang baru itu biasanya sudah default GPT, sehingga cara format, cara installnya kurang lebih sama, hanya format OS Windows-nya yang harus Anda siapkan berbeda. Oke, ini yang BIOS harus kita perhatikan, lalu kita tekan F10. Ini abaikan saja, langsung tekan next, lalu install now. Kita pilih yang Pro, jadi Enterprise itu untuk Windows 10 server. Jadi kita pilih yang Pro, pilihnya standar, jadi nanti pakai standar lisensi key. Next. I accept. Next. Nah, di sini pilihannya adalah bagian yang terpenting, jangan pernah upgrade. Jadi pilih custom. Kenapa? Karena kalau upgrade itu dia akan niban. Nah, kalau pakai cara niban, Windows lamanya masih ada. Nah, kalau misalnya Windows-nya ada virus, virus itu tetap bercokol di hard disk tersebut. Dan yang kedua, prosesnya lebih lama. Jadi kita pilih custom. Ini clean install. Nah, kita bisa lihat ini settingan yang lama. Nah guys, kalau misalnya hard disk dari legacy ke UEFI, itu harus format install ulang semua. Jadi nggak bisa hanya OS-nya saja, sistem C-nya aja. Nah, saya akan memberikan contoh, kita clean install, delete semua, tekan delete, oke. Lalu sistem receive, delete, oke. Lalu data juga delete. Nah, nanti kalau misalnya Windows tersebut di hard disknya ada data, bisa saja data tidak Anda delete. Tapi di sini saya memberi contoh bagaimana kita melakukan clean install. Delete, oke. Lalu kita membuat partisi. New. Guys mesti paham bahwa Windows 10 itu minimal sekitar 20 GB. Dengan teman-temannya sekitar 40 GB. Artinya ketika kita menginstal Windows, dia harus partisinya minimal 75 GB untuk memiliki ruang gerak. Nanti sisanya bisa dipakai untuk data. Jadi pengertian minimal ini artinya paling sedikit. Kalau hard disknya besar, misalnya 1 tera, bisa aja guys kasih 200 atau 300. Klik apply. Oke. Nah, unlocation di sini hard disk C-nya sudah ke partisi. Nah, unlocation ini untuk data, kita klik new, apply. Setelah itu datanya kita format. Jadi di sini saya memberi contoh, kita membagi dua partisi. Nah, sistem reserve ini adalah sistem MBR-nya, master boot record-nya. Lalu jangan lupa diklik partition 2-nya. Jadi mulai Windows XP, install itu bisa saja di drive D. Tapi hasilnya adalah bootnya akan lebih lambat. Jadi seandainya ini lebih baik tetap di C
Dan seandainya salah di awal, lebih baik diulang. Karena itu nanti akan mempengaruhi ke kinerja dari OS-nya. Lalu kita pilih say, lalu next. Nah, ini sedang melakukan copying Windows file. Nanti getting file for installation. Ini terus terang prosesnya agak lama, sekitar 30 menit. Nah, karena saya memakai SSD, nanti prosesnya akan lebih cepat. Jadi pengalaman saya kalau misalnya pakai hard disk itu karena dipakainya piringan, biasanya sekitar 30 menit. Nah, SSD biasanya sekitar 10 menit. Guys, nanti saya akan mempercepat supaya guys bisa lebih belajar. Yang penting tahu step by step dan proses-prosesnya. Nah, kondisi ini kita tidak ada yang bisa dilakukan, kita hanya menunggu. Yang sering kali salah di materi-materi kalau Anda browsing, Anda bisa tinggal lalu minum kopi. Sebenarnya kalau Anda baru belajar, Anda harus perhatikan proses-proses ini sehingga ketika gagal, Anda tahu gagalnya di mana. Jadi jangan sampai ketika gagal Anda mengulang tapi nggak tahu apa penyebabnya. Jadi saran saya, seorang teknisi ketika baru belajar, dia harus paham setiap persen demi persen, langkah demi langkah prosesnya. Sehingga ketika gagal, dia tahu gagalnya di mana. Mungkin bisa flash disknya atau DVD-nya, mungkin bisa OS-nya, master source-nya, atau mungkin bisa juga hard disk. Itu sebabnya di tutorial sebelumnya, guys bisa lihat bagaimana cara melakukan pengecekan hard disk dari tim Warnetku. Nah, kalau pada bagian ini lalu terjadi proses pengecekan hard disk, kemungkinan dan biasanya hard disknya ada bad. Tolong dicek lagi. Let's start, pilih nama negara, kita pilih Indonesia. Nah, ini settingan keyboard default US, kita yes. What a second keyboard layout, ini apakah mau konfigurasi keyboardnya, kita skip saja. Ini pilih saja personal use, lalu next. Nah, ini karena kita pakai yang crack, pilih aja offline. Limited experience. Nah, ini nama komputer ini, misalnya di sini tim Warnetku. Next. Password ini saya biasanya kalau pertama kali install nggak perlu kita isi karena nanti terserah dari pemiliknya passwordnya. Next. Ini pilih aja yes. So setting for device accept. Nah, pada proses ini diusahakan jangan mematikan komputer. Nah, kalau misalnya tiba-tiba mati listrik, ya itu hitung apes saja gitu. Berarti Anda harus mengulang lagi dari awal. Oke, ini saya setting install Windows-nya sudah selesai. Nah, dibiasakan kita bisa lihat di sini sedang masih loading. Dibiasakan selesai install Windows itu kita restart karena dia akan lebih memperbaiki konfigurasinya. Itu yang kadang kesalahan orang selesai
install Windows, ini langsung install program lain. Jadi di sini kita restart karena sistem registrinya akan lebih kuat. Hasilnya beda dengan Anda langsung install. Kita restart. Jadi proses install Windows sudah selesai. Sekarang saya ingin setelah itu kita harus cek. Jadi di disk komputer properties. Ya, ini clock prosesornya, memorinya, berapa bitnya. Nah, di device manager ini kita bisa lihat kalau misalnya ada tanda tanya atau tanda seru warna kuning, berarti drivernya belum keinstall. Nah, kebetulan ini pakai mainboard lama, jadi oleh Windows 10 driver sudah keinstall. Anda bisa pakai driver pack solution atau AC driver, tapi lebih baik lagi kalau Anda pakai CD bawaannya atau download langsung dari webnya langsung. Nah, yang sering kali orang salah ketika dia lihat tidak ada tanda tanya, dia pikir sudah aman gitu. Padahal di sini kalau kita lihat di display adapter, di sini masih Microsoft Basic Display Adapter. Nah, berarti masih basic, berarti drivernya belum keinstall. Ini kalau untuk browsing, ngetik segala macam nggak ada masalah, tapi untuk main game-game kecil pun bahkan tidak bisa. Jadi harus dicek satu persatu. Yang saya sarankan adalah ketika Anda melakukan pengecekan ya, dicek browsing, apakah networknya berjalan dengan baik, dicek suaranya, sehingga tidak terjadi pengulangan pengerjaan. Lalu di sini kita bisa lihat local disknya C, ini isinya Windows. Nah, ini nanti yang akan diinstal juga program-program lain di sini. Lalu di sini E, kenapa E? Karena sebelumnya ada flash disk. Nah, kalau Anda mau cara merubahnya adalah diklik kanan, manage, disk management. Nah, klik kanan, change drive. Nah, di sini kita rubah dia jadi change. Di sini D. Oke guys, nanti kalau jadi CD berarti nanti kalau flash disk atau CD-ROM masuk dia akan jadi E, F, G dan selanjutnya. Itu cara merubahnya. Nah, saya biasanya di sini saya kasih nama misalnya Windows. Lalu di sini saya biasanya kasih nama data. Kenapa? Sehingga kita bisa menjelaskan ke orangnya ini bahwa sistem naruh data jangan di sini. Naruh data tuh di drive D, data. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita juga ketika Windows bermasalah, kita tinggal langsung format C-nya aja karena tidak ada data. Itu untuk jaga-jaga. Oke, lalu untuk setting dan konfigurasi di Windows 10 ini, kita bisa masuk ke panel. Ya, jadi kita bisa search karena kalau tampilan di setting ini agak sedikit berbeda. Nah, yang perlu dikonfigurasi di Windows 10 ini sebenarnya berlaku untuk Windows 7, 8, 10. Nanti bedanya di nama-namanya. Di sini kita akan rubah ke large icon. Lalu di administrative tool, di services, cari Windows Update. Ya, Windows Update. Nah, di sini kita disable. Jadi dia tidak akan update. Itu cara menghentikan Windows Update di Windows 10. Lalu konfigurasi yang diperlukan lagi, kita ke Power Option. Ini biasanya dilakukan kalau untuk PC dan laptop. Nah, di sini kita never.
Nanti kalau misalnya drivernya udah keinstall, di sini akan ada 2. Kenapa di never? Sehingga kalau misalnya itu komputer server atau komputer klien, dia tidak akan otomatis shutdown. Lalu di security and maintenance, change security, ini semua centangnya dihilangin. Kenapa dihilangin? Ini sebenarnya message, jadi tune message on off. Nah, seringkali ketika orang sedang lagi pakai, dia muncul pesan di sini, dan itu mengganggu, terutama kalau misalnya Anda sedang main game, muncul pesan, itu gamenya akan langsung minimalis. Nah, dengan kita hilangkan centangnya, maka tidak akan ada pesan lagi yang muncul. Lalu change usernya, di sini kita klik paling rendah, never notify. Artinya, sebenarnya di Windows 7 setiap kali kita install atau masukin suatu program, dia akan nanya permission. Nah, dengan di never, ini program itu akan berjalan tanpa sebuah pertanyaan. Ini terutama kalau misalnya kita akan menginstal program-program yang banyak pertanyaan. Misalnya kalau di warnet ya billing client, sehingga kalau misalnya orang tidak klik OK, program Windows bisa dipakai gitu. Nah, itu kadang kalau dapat pelanggan yang nakal, bahaya. Jadi di sini kita never, sehingga dia tidak akan muncul pesan lagi. Yes. Ya, jadi ketika Anda mau install suatu program, dia tidak akan muncul pesan lagi. Oke, itu settingan di Windows 10. Jadi di administrator, power option, dan security maintenance. Di Windows 10 tidak terlalu banyak settingan. Lalu untuk settingan jaringannya, diklik kanan, open network. Di sini network sharing center. Lalu di change advanced sharing setting. Nah, all network ini semua di tune on kecuali password di off. Jadi semuanya di on, password di off. Ini berlaku untuk settingan Windows 7, 8, 10. Sehingga dengan di tune on kita bisa sharing, encryptnya 128 bit, dan orang masuk tanpa harus meminta password. Itu settingan di Windows 7, 8, 10. Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa klik like and subscribe. Sukses untuk Anda.